Halo teman-teman, di mentoring kali ini kita akan membahas soal UTS Lab Akuntansi Dasar 1 tahun lalu, yaitu tahun 2022. Di sini ada 4 soal dan kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari soal pertama dulu, yaitu soal tentang General Entries atau jurnal umum. Oke, di sini kita baca dulu soalnya. Fur Babies Incorporated adalah sebuah jasa salon bagi hewan peliharaan yang didirikan oleh Nyonya Hawa sejak 1 Mei 2022. Mereka memberikan jasa grooming dan styling panggilan untuk anjing dan kucing. Pada 1 November 2022 diketahui saldo awal perusahaan adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita dapat informasi mengenai post-closing trial balance-nya Fur Babies Incorporated, di mana post-closing trial balance itu berarti trial balance setelah kita membuat jurnal penutup. Artinya, di sini nggak akan ada akun-akun seperti revenue, expense, dan juga dividen. Oke, kemudian di sini kita juga dapat data terkait dengan transaksi perusahaan selama bulan November 2022. Ada dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal umum atas transaksi-transaksi di atas dan juga menyusun trial balance per 30 November 2022. Oke, kita akan langsung mulai dari tanggal 1 November. Di sini, Full Babies Incorporated membayar seperempat dari jumlah total utangnya. Nah, kalau kita membayar utang, berarti utang kita akan berkurang di sisi debit. Berarti kita akan ada accounts payable yang kita debit. Kemudian karena kita bayar utang tentunya pakai uang, maka akan ada cash yang kita kredit. Dan angkanya tentunya sebesar utang yang kita bayar, yaitu seperempat dari total utang kita. Di mana kalau kita cek di trial balance, jumlah utang kita adalah 47 juta ya, yang saldo akun accounts payable ini. Oke, coba kita highlight dulu. 47 juta. Berarti yang kita bayar adalah seperempat dari 47 juta, yaitu sebesar 11.750.000. Oke, kita lanjut ke jurnal tanggal 3 November. Kita menyelesaikan jasa salon untuk anjing Tuan Kevin yang sudah dibayarkan lunas di 30 Oktober 2022 sebesar Rp435.000. Nah, kalau kita menyelesaikan jasa, sudah pasti kita bisa mengakui pendapatan jasa kita ya. Berarti akan ada service revenue yang kita kredit. Nah, kemudian yang kita debit apa? Karena di sini, untuk jasa ini sudah dibayar lunas oleh Tuan Kevin di tanggal 30 Oktober. Berarti pada tanggal 30 Oktober kemarin, ketika kita terima uang dari Tuan Kevin, kita akan catat cash di debit karena kita terima cash, kemudian kita akan catat unearned service revenue di kredit, karena kita punya kewajiban nantinya untuk memberikan jasa. Maka ketika jasanya sudah diselesaikan, unearned service revenue itu sudah boleh kita hapus atau kita akan taruh di sisi debit. Jadi, jurnal untuk tanggal 3 November adalah unearned service revenue di debit dan service revenue di kredit sebesar nilai jasa kita yaitu 435.000. Oke, kita lanjut ke jurnal tanggal 5 November. Fur Babies Incorporated menyetujui untuk menerima pesanan dari Nyonya Lei untuk styling 3 anjingnya, yaitu ada Poki, Franco, dan juga Machi. Yang mana pesanan ini akan dilakukan pada tanggal 15 November, berarti belum ya, sekarang kita di tanggal 5 November. Kemudian untuk Franco dan Machi, karena jenis poodle, sehingga keduanya dikenakan fee dengan total sebesar Rp1.500.000 dan untuk Poki dikenakan fee sebesar Rp450.000. Nah, pembayarannya ini akan dilakukan setelah jasa diselesaikan. Nah, di sini kita cuma terima pesanan, jasanya belum dilakukan karena akan dilakukan nanti ya tanggal 15 November. Kemudian uangnya juga belum kita terima karena pembayarannya nanti setelah jasanya diselesaikan. Maka untuk tanggal 5 November ini kita no entry karena belum ada transaksi yang terjadi. Oke, kita lanjut ke jurnal tanggal 7 November. Agar tetap eksis sebagai salon perawatan hewan peliharaan, Fur Babies Incorporated mengeluarkan biaya iklan sebesar Rp5 juta untuk 1 tahun ke depan dan mengeluarkan Rp325.000 untuk memperbaiki beberapa peralatan yang sudah kurang layak pakai. Nah, berarti di sini kita mengeluarkan
uang untuk dua hal ya, ada biaya iklan dan juga ada biaya perbaikan. Nah, karena di sini biaya iklannya adalah jangka waktunya untuk 1 tahun ke depan, berarti manfaatnya belum kita rasakan. Maka kita akan catat dia sebagai prepaid advertising. Nah, sedangkan untuk biaya perbaikan ini sudah terjadi dan udah kita rasakan manfaatnya, maka kita akan langsung akui sebagai expense, yaitu maintenance and repairs expense. Kemudian karena ini kita bayar secara tunai, maka kita akan ada cash di sisi kredit. Angkanya berapa untuk prepaid advertising? Tentunya sebesar biaya iklan, yaitu Rp5 juta. Maaf. Kemudian untuk maintenance and repairs expense adalah sebesar 325.000. Dan untuk cashnya tinggal kita totalin aja dari yang iklan sama yang perbaikan. Kita akan dapat cash yang kita keluarkan sebesar 5.325.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 10 November. Kita menyelesaikan jasa untuk grooming paket premium dan styling anjing peliharaan Tuan Martin, yaitu Milo dan Koko, dengan total sebesar 1.200.000 yang telah dibayar 40% dan sisanya akan dibayar di tanggal 24 November. Nah, di sini kita menyelesaikan jasa, dan atas jasa yang kita selesaikan, kita terima uang. Berarti kita akan mendebit ada cash. Kemudian, karena kita sudah menyelesaikan jasa, maka kita bisa akuin pendapatan kita, atau akan ada service revenue yang dikredit. Nah, sisanya yang akan dibayar di tanggal 24 November, berarti masih dibayar nanti, maka si Tuan Martin ini masih ngutang ke kita. Berarti itu kita anggap sebagai piutang, atau accounts receivable. Angkanya, untuk service revenue berarti tentunya sebesar jasa yang kita berikan, yaitu 1.200.000. Untuk cash-nya, di sini dikatakan bahwa kita sudah menerima pembayaran 40%. Nah, berarti untuk cash-nya yang kita terima cuma 40% dari 1.200.000. Nah, berarti untuk yang masih jadi piutang tinggal kita selisihkan aja, atau kita hitung dengan cara mengalihkan 1.200.000 dengan 60%, yaitu sisanya. Kemudian kita lanjut ke tanggal 12 November. Kita di sini membeli perlengkapan tambahan seharga 5 juta, yang mana 60%-nya itu dibayar secara tunai dan sisanya secara kredit. Nah, di sini karena kita beli perlengkapan tambahan, berarti perlengkapan kita nambah, maka kita akan mendebit akun supplies sebesar nilai perlengkapan kita, yaitu 5 juta. Nah, kemudian di sini kita untuk pembelian perlengkapannya ini ada yang kita bayar tunai dan ada yang masih kredit. Berarti untuk yang bayar tunai kita akan mendebit cash karena kita mengeluarkan cash. Dan sisanya kita akan akui kita punya utang atau accounts payable. Untuk cashnya ini 60%. Berarti tinggal kita kalikan aja 60% dari 5 juta. Sedangkan untuk accounts payable berarti sisanya tinggal kita selisihin. Oke, kita lanjut ke tanggal 15 November. Di sini kita menyelesaikan pekerjaan dan menerima pembayaran dari Nyonya Lei untuk grooming dan styling ketiga anjingnya. Nah, berarti kita cek lagi nih, ada nggak informasi yang berkaitan dengan Nyonya Lei? Ada ya, yaitu di tanggal 5 November tadi, ketika kita terima pesanan. Nah, di tanggal 15 November ini kita udah nyelesain jasanya, dan kita juga udah terima uangnya. Karena kan sesuai keterangan tanggal 5 November, pembayarannya akan langsung dilakukan setelah jasanya diselesaikan. Nah, maka di sini kita bisa akui kita terima uang atau terima cash di sisi debit, dan kita udah bisa akui pendapatan kita, yaitu service revenue di sisi kredit. Nah, untuk angkanya kita baca lagi. Di sini ada 3 anjing ya, ada Poki, Frenco, dan juga Maci. Nah, untuk Frenco dan Maci ini, dia itu dikenakan fee-nya itu totalnya 1.500.000. Dan untuk Poki dikenakan fee-nya itu 450.000. Nah, berarti untuk uang yang kita terima atau jasa yang kita selesaikan, kita bisa langsung tambahin aja 1.500.000 ditambah 450.000. Maka kita akan dapat 1.950.000. Kita lanjut ke tanggal 24 November.
Kita menerima pelunasan piutang Tuan Martin atas transaksi tanggal 10 November. Nah, kita lihat di sini tanggal 10 November ini kita punya piutang ya, 720.000. Nah, sekarang udah dilunasin. Berarti kalau udah terima pelunasan piutang, kita akan terima cash. Berarti akan ada cash yang di debit, dan karena piutangnya udah dilunasi, maka accounts receivable-nya akan kita kurangi atau kita kredit. Nah, tentunya sebesar yang dilunasin, yaitu sebesar piutangnya ini, 720.000. Oke, kita lanjut ke tanggal 29 November. Nah, untuk tanggal 29 November ini, kita membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 500.000. Dan juga kita membayar beban gaji bulan November. Jadi ada dua jenis beban yang kita bayar di sini. Ada beban listrik, air, dan telepon, dan juga beban gaji. Nah, berarti untuk pencatatannya, kita bisa catat ada utilities expense di debit, kemudian untuk gaji ada salaries and wages expense yang di debit, dan karena kita bayarnya tunai, berarti akan ada cash di sisi kredit. Untuk utilities expense sudah langsung dikasih tahu angkanya, yaitu 500.000. Sedangkan untuk salaries and wages expense, kita perlu hitung dulu nih. Di sini perusahaan itu memiliki 2 orang stylist atau groomer, di mana gaji per orang adalah 1.250.000 per bulan. Berarti untuk salaries and wages expense yang kita bayar adalah 2 orang dikalikan gaji per bulannya, yaitu 1.250.000. Sehingga kita akan dapat 2.500.000. Nah, untuk cash-nya berarti tinggal kita totalin aja dari utilities expense dan salaries and wages expense, yaitu totalnya 3 juta. Kita lanjut ke transaksi terakhir atau jurnal umum terakhir, yaitu tanggal 30 November. Di sini kita mencatat penyusutan peralatan bulan ini sebesar 260.000. Nah, ini berarti kaitannya dengan penyusutan atau depresiasi. Maka kita akan catat ada depreciation expense di sisi debit, dan akan ada accumulated depreciation equipment di sisi kredit, karena ini punya equipment. Angkanya sudah langsung dikasih tahu, yaitu 260.000. Maka bisa langsung kita masukin aja. Oke, nah untuk transaksinya udah selesai, tapi untuk soal nomor 1, kita masih harus menyusun trial balance. Oke, untuk menyusun trial balance itu kita harus tambahin saldo-saldo awal yang ada di sini dengan perubahan yang ada di jurnal yang udah kita bikin. Nah, kalau di sini udah nge-link, untuk trial balance itu, pertama-tama kita harus bikin dulu kopnya. Jadi dari nama perusahaannya dulu, Fur Babies Incorporated, kemudian karena ini trial balance, maka kita kasih nama trial balance, dan tanggal pembuatan trial balance kita adalah per 30 November 2022, sesuai yang diminta soal. Nah, kemudian agar kita nggak usah capek-capek nulisin kode mata uangnya satu-satu, kita bisa tulis in rupiah di kopnya. Ada sisi debit, ada sisi kredit. Nah, pertama-tama kita itu harus salin dulu semua saldo yang ada di trial balance. Setelah itu, kita harus lihat saldo akhir dari tiap akun. Misalnya si cash nih. Nah, cash ini, dia itu kan saldo awalnya itu 56.250.000. Nah, nanti kita cari, kira-kira ada nggak akun cash yang di jurnal umum tadi. Kalau kita ketemu yang di debit, maka kita tambahkan. Kalau kita ketemu yang kredit, maka kita kurangi. Nah, kita lihat di sini ada banyak ya. Ada cash yang di kredit, maka kita kurangi. Ini ada yang di kredit, kita kurangi lagi. Ada yang di debit, kita tambah. Ada yang di kredit kita kurang lagi, terus ini juga debit kita tambah, kredit kita kurangi. Nah, kalau udah semua, nanti tinggal kita akumulasikan sehingga kita akan dapat saldo cash kita adalah 36.325.000. Dan ini akan kita lakukan ke akun-akun lainnya juga. Pokoknya kalau misalnya dia saldo normalnya di debit, maka ketika kita ketemu yang debit, sesama debit akan kita tambahkan, ketika kita ketemu yang kredit akan kita kurangkan. Begitu. Untuk accounts receivable juga sama. Dari saldo awalnya 10.500.000, tinggal kita cari lagi aja
di jurnal yang udah kita bikin. Di sini ada yang di debit, maka kita tambahkan, ada yang di kredit, maka kita kurangkan, sehingga nanti kita akan dapat saldo akhirnya 10.500.000. Kita akan lakukan hal yang sama untuk supplies, prepaid, dan equipment. Nah, untuk accumulated depreciation equipment, ini adalah kontra account aset ya, berarti saldo normalnya di kredit. Maka ketika nanti teman-teman ketemu jurnal yang melibatkan akun accumulated depreciation ini, kalau dia di kredit berarti ditambah, kalau di debit berarti dikurang. Kita sesuaikan sama saldo normalnya. Nah, kebetulan di sini untuk accumulated depreciation, ada yang di kredit aja ya, satu berarti bisa langsung kita tambahi. Nah, untuk trial balance ini harus diurutin dari aset, liabilities, equity, revenue, dan juga expense. Maka kita ngerjainnya harus satu-satu kelompok. Pertama, ketika kita udah nyelesain semua bagian aset, yaitu dari cash sampai accumulated depreciation equipment, kita cek dulu apakah ada akun aset yang baru. Nah, ternyata di sini ada akun aset baru, yaitu prepaid advertising, yaitu yang ada di tanggal 7 November, maka ini perlu kita masukkan. Jadi kita akan tambahkan ada prepaid advertising dengan saldo sebesar 5 juta. Nah, untuk prepaid advertising ini sebenarnya lebih baik teman-teman taruhnya di bawah prepaid rent, di atas equipment, tapi kalau misalnya teman-teman taruh di bawah equipment juga nggak apa-apa, asalkan tetap sesama di kelompok aset. Oke, kemudian kalau asetnya udah selesai, udah nggak ada lagi yang baru, kita bisa masuk ke liabilities. Maka kita harus kerjakan dulu dari yang ada di soal, yaitu ada ada accounts payable sama ada unearned service revenue. Nah, untuk accounts payable dan unearned service revenue ini kan saldo normalnya di kredit. Maka ketika nanti teman-teman ketemu akunnya yang di kredit, berarti kita tambah. Kalau yang debit, maka kita kurang. Nah, contohnya untuk accounts payable, awalnya itu kita punya saldo 47 juta. Nah, kemudian kita cari, kira-kira di jurnal tadi ada nggak yang melibatkan accounts payable? Ada ya, yang pertama ada yang di debit, berarti kita kurangi. Kemudian ada lagi yang di kredit, berarti kita tambah. Sehingga nanti saldo akhirnya akan menjadi 37.250.000. Kita akan lakukan hal yang sama untuk unearned service revenue. Nah, kalau liabilities-nya udah semua, maka kita cek dulu apakah kira-kira ada akun liabilities baru yang muncul dari jurnal yang kita bikin. Nah, kalau ternyata tidak ada, kebetulan di sini nggak ada, maka kita bisa lanjut ke kelompok akun berikutnya, yaitu equity. Yang mana equity untuk di AD1 hanya ada dua, yaitu share capital ordinary dan juga return earnings. Ini saldo normalnya di kredit, maka kita akan tambahkan dengan yang di kredit dan kurangi dengan yang di debit. Nah, kebetulan lagi, si equity ini, baik share capital ordinary maupun return earnings, tidak ada perubahan. Jadi, kita tidak ada menjurnal akun share capital ordinary dan juga return earnings. Maka, kita bisa tinggal pindahin aja saldo awalnya sesuai yang ada di trial balance di soal. Oke, kalau aset liabilities dan equity sudah, berarti berikutnya kita akan cari revenue dan juga expense. Nah, untuk revenue itu kita punya service revenue. Ini kita lihat dari jurnal kita ya. Nah, service revenue itu saldo normalnya di kredit, maka kita akan cari semua service revenue yang di kredit akan kita tambahkan. Di sini kebetulan ada 3. Nah, kalau ada yang di debit, maka kita kurangi. Nah, harusnya di sini nggak ada yang di debit ya, kecuali di jurnal penyesuaian. Oke, nah setelah itu kita akan dapat saldo akhir service revenue-nya adalah 3.585.000. Nah, kemudian untuk expense, di sini kita perlu cari satu-satu expense yang muncul dari jurnal kita. Nah, kebetulan di sini itu ada maintenance and repairs expense, kemudian ada utilities expense, salaries and wages expense, sama depreciation expense. Maka tinggal kita pindahin aja empat-empatnya. Saldo normalnya di sisi debit ya. Nah, kemudian langkah terakhir adalah kita harus mentotalkan jumlah yang di sisi debit dan juga di sisi kredit. Tinggal kita jumlahin aja dari atas sampai bawah, yang kredit juga sama. Nanti kita akan dapat hasilnya 141.935.000. Dan ini harus balance yang di sisi debit dan juga kredit. Kalau nggak balance, berarti teman-teman ada yang salah. Oke, berarti untuk soal nomor 1 kita udah selesai. Kita udah bikin jurnal umum, dan juga kita udah bikin trial balance per 30 November 2022. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal 2.
Oke, di soal 2 ini tentang adjusting entries dan juga correcting entries. Nah, di mana kita perlu ingat bahwa di sini perusahaan bagian A dan B berbeda sehingga datanya tidak saling terkait. Nah, jadi di sini tuh ada 2 bagian. Bagian pertama kita harus ngerjain jurnal penyesuaian atau adjusting entries, dan untuk bagian kedua kita harus ngerjain correcting entries atau jurnal koreksi. Ya, sesuai yang diminta kita disuruh bikin jurnal penyesuaian dan juga jurnal koreksi untuk 2 perusahaan yang berbeda. Oke, kalau mau ngerjain jurnal penyesuaian, kita harus perhatiin dulu kira-kira perusahaan itu bikin jurnal penyesuaiannya berapa kali dalam setahun, atau kira-kira periodenya itu berapa lama, apakah 6 bulan, ataukah 1 tahun, atau 3 bulan, dan seterusnya. Di sini kita baca dulu soalnya. Snowfall Corporation merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan aplikasi toko online. Perusahaan ini didirikan oleh Miss Winter sejak 1 Januari 2017 yang terletak di Jakarta. Periode laporan keuangan Snowfall Corporation adalah annually. Nah, berarti per tahun. Artinya satu periode jangka waktunya 1 tahun ya, sehingga laporan keuangannya hanya dibuat 1 kali dalam setahun, yaitu per tanggal 31 Desember. Kemudian di sini kita dapat data trial balance per 31 Desember 2022 sebelum dilakukan penyesuaian. Nah, ada 10 data yang perlu dilakukan penyesuaian. Dan kita harus bikin jurnal penyesuaian. Oke, kita akan mulai dari yang nomor 1. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini, karena perusahaan bikin laporan keuangannya per tanggal 31 Desember, maka tanggalnya semuanya adalah tanggal 31 Desember. Nah, tapi di sini saya cuma tandain per nomor aja ya, biar gampang bedainnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Dikarenakan persaingan di dunia bisnis sangat sengit, perusahaan memutuskan untuk mengiklankan usahanya dengan menggunakan jasa influencer. Perusahaan meminta kepada influencer agar pemasarannya dilakukan melalui siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Pada 30 September 2022, Snowfall Corporation membayar di muka dan membuat kesepakatan dengan pihak influencer untuk 16 kali siaran. Berarti kesepakatannya adalah 16 kali siaran. Sedangkan sampai 31 Desember 2022 ini sudah terdapat 12 kali siaran. Nah, kalau yang nomor 1 ini kaitannya dengan iklan nih. Kalau iklan, maka kita harus cari dulu kira-kira akun apa yang perusahaan pakai untuk mencatat iklan. Yaitu di sini ada prepaid advertising sebesar 10 juta. Nah, berarti ini perusahaan pakai pendekatan harta ya. Kalau perusahaan pakai pendekatan harta, ada akun prepaid di trial balance-nya, maka ketika jurnal penyesuaian kita harus cari yang udah jadi beban, yaitu kita akan akui ada advertising expense di sisi debit. Berarti yang dikredit adalah pasangannya, yaitu si prepaid advertising. Nah, untuk angkanya tentunya kita harus cari yang sudah terpakai atau yang sudah jadi beban. Nah, jadi si 10 juta ini harus kita kalikan dengan yang sudah kita pakai gitu, proporsi yang sudah kita pakai. Di sini 10 juta itu untuk 16 kali siaran. Nah, berarti untuk tahu 1 kali siarannya berapa, kita bagi dulu dengan 16, kemudian kita kali dengan yang udah kita rasakan manfaatnya atau si 12 kali siaran ini yang udah terjadi. Jadi kita kalikan sama 12. Kita akan dapat hasilnya 7.500.000. Maka untuk jurnal penyelesaian nomor 1, advertising expense di debit dan prepaid advertising di kredit sebesar 7.500.000. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan perhitungan stok opnam, nilai perlengkapan yang sudah terpakai, sini kita highlight dulu, sudah terpakai selama tahun 2022 adalah sebesar 75% dari saldo awalnya. Oke, kita lihat dulu akun apa yang perusahaan pakai untuk catat perlengkapan. Nah, di sini ada supplies. Berarti ini pendekatan harta. Nah, kalau di trial balance ada supplies, maka ketika bikin jurnal penyesuaian, kita harus cari yang sudah jadi beban. Atau kita akan mendebit ada supplies expense yang akan kita debit ya. Di sisi debitnya ada supplies expense. Kemudian yang dikredit berarti pasangannya, yaitu supplies. Dan ini angkanya adalah harus sebesar yang sudah terpakai, yaitu dari 11 juta saldo awalnya
dikatakan bahwa 75% ini sudah terpakai. Berarti ini tinggal langsung kita kalikan aja dengan 75%. Nah, jadi teman-teman harus ingat, kalau misalnya kita mau cari surplus expense itu berarti yang sudah terpakai. Nah, kebetulan di sini dari soalnya udah dikasih tahu sudah terpakai, yang sudah terpakai. Tapi kalau misalnya dikasih tahu yang tersisa, berarti teman-teman harus selisihin dari saldo awalnya untuk tahu berapa yang udah kita pakai. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Setengah dari saldo unearned service revenue merupakan pesanan atas jasa pembuatan website yang telah diselesaikan. Nah, ini kaitannya dengan unearned service revenue. Berarti kalau misalnya ada akun unearned service revenue, ketika penyesuaian, kita harus catat pendapatan yang sudah boleh kita akui. Nah, maka kita akan mengkredit akun service revenue. Kalau service revenue udah dikredit, berarti yang didebit adalah pasangannya, yaitu si unearned service revenue. Ini kita harus cari saldo yang sudah kita selesaikan, atau jasa yang sudah kita selesaikan, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa setengahnya itu telah diselesaikan. Berarti kita tinggal kaliin aja setengah dari saldo unearned service revenue. Nah, kita cari dulu di sini unearned service revenue itu saldonya adalah 30 juta. Berarti setengah ini kita kalikan dengan 30 juta. Maka kita akan dapat pendapatan yang sudah boleh kita akui adalah 15 juta. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Untuk mengembangkan usahanya, perusahaan membutuhkan tambahan dana dengan meminjam sejumlah uang kepada kreditur. Dengan begitu, perusahaan memutuskan untuk menerbitkan wesel pada 1 September 2022. Dengan jangka waktunya 1 tahun, suku bunganya 7,5% per annum, dan sejak wesel bayar ini diterbitkan, perusahaan belum melakukan pencatatan atas penyesuaian bunganya. Nah, kita perlu perhatiin yang nomor 4 ini terkait dengan wesel bayar. Kalau namanya wesel bayar, itu berarti kita ngutang melalui wesel, gitu ya. Kita ngutang dengan cara menerbitkan wesel. Maka, kalau kaitannya dengan wesel bayar, kita akan melakukan penyesuaian atas bunga. Nah, karena ini kita yang ngutang, berarti kita punya kewajiban untuk bayar. Maka untuk penyesuaiannya kita harus catat yang masih harus kita bayar. Nah, berarti kita akan akui kita punya beban, yaitu interest expense di sisi debit. Nah, karena ini yang masih harus kita bayar, artinya kita belum bayar dong, maka kita akan kredit interest payable. Kita akan mengakui bahwa kita punya utang bunga, gitu. Nah, di sini kita harus tentuin dulu kira-kira bunganya itu kita mau hitungnya berapa bulan gitu. Dari keterangan soal, sejak wesel bayar ini diterbitkan, perusahaan itu belum melakukan pencatatan atas penyesuaian bunganya. Berarti dari September sampai sekarang kita di Desember belum ada penyesuaian bunga. Berarti untuk saat ini kita harus sesuaikan dari September sampai Desember. Nah, yang mana dari bulan September sampai bulan Desember itu udah jalan 4 bulan. Nah, maka untuk bunganya, pertama kita harus cari dulu saldo dari wesel bayar kita. Wesel bayar itu nama akunnya adalah notes payable. Di sini ada 20 juta. Maka 20 juta harus kita kalikan dengan suku bunganya, yaitu 7,5% per annum. Nah, 7,5% ini adalah suku bunga untuk 1 tahun, sedangkan kita butuhnya cuma 4 bulan. Maka kita bisa kalikan dengan 4 per 12. Kita akan dapat hasilnya adalah 500.000. Jadi ini adalah bunga yang masih harus kita bayar. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Salah satu pelanggan menerbitkan wesel kepada perusahaan atas jasa yang telah diselesaikan perusahaan. Wesel tersebut diterbitkan pada 1 November 2022, jangka waktunya 6 bulan dan bunganya ini 6% per annum. Oke, jadi ini wesel tagih ya berarti. Jadi ini beda dengan yang nomor 4 tadi. Kalau nomor 4 tadi itu kita yang ngutang, sedangkan yang nomor 5 ini adalah pelanggan yang ngutang ke kita atau yang akan kita anggap sebagai piutang. Gitu, sebutannya adalah wesel tagih.
Di sini terbitnya itu tanggal 1 November 2022, kemudian jangka waktunya 6 bulan, suku bunganya 6%. Nah, di sini dikatakan bahwa pelanggan membayar bunga atas wesel tersebut setiap bulan di tanggal 1. Berarti ini kita harus sesuaiin bunga yang masih harus kita terima. Maka kita akan akui kita punya interest receivable di sisi debit. Jadi maaf. Jadi kita masih punya piutang bunga gitu ya, bunga yang masih bisa kita tagih. Dan kita akan akui kita bisa dapat pendapatan bunga ya atas wesel ini, yaitu ada interest revenue akan kita kredit. Nah, di sini dikatakan bahwa bunganya itu dibayar tiap bulan tanggal 1. Berarti sejak wesel ini diterbitkan dari tanggal 1 November, berarti untuk bunga bulan November itu udah dibayar tanggal 1 Desember. Nah, maka untuk bulan November punya udah beres ya, kita udah nggak punya urusan lagi sama bunga di bulan November. Nah, berarti yang harus kita catat sekarang adalah bunga di bulan Desember yang akan nantinya kita terima tanggal 1 Januari. Nah, maka untuk angkanya, kita akan cari dulu nominal wesel tagih kita, yaitu notes receivable, yaitu 15 juta. Kita kalikan dengan suku bunganya, yaitu suku bunganya di sini 6%. Per annum, berarti 6% ini adalah untuk 1 tahun. Sedangkan kita butuhnya cuma yang bulan Desember aja, yaitu cuma 1 bulan. Maka kita kalikan dengan 1/12. Sehingga kita akan dapat hasilnya adalah 75.000. Oke, jadi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan jangka waktu dari weselnya ya. Di sini dikatakan bahwa weselnya itu jangka waktunya 6 bulan. Nah, tapi ketika kita hitung yang kita perlu 1 bulan, kita baginya harus dengan 12 bulan. Kenapa? Karena 6% ini mencerminkan bunga untuk 1 tahun, bukan untuk 6 bulan. Maka ketika kita mau cari yang 1 bulan, kita baginya harus dengan 1 tahun atau 12 bulan. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Berikut merupakan data atas aset tetap yang dimiliki Snowfall Corporation, yaitu ada mesin, ada bangunan, dan juga ada tanah. Nah, kalau kaitannya dengan aset tetap, berarti kita akan membuat jurnal depresiasi. Berarti kita akan akui ada depreciation expense di sisi debit. Kemudian kita lihat asetnya ada apa aja. Pertama itu kita punya mesin. Nah, kalau mesin didepresiasi ya, maka kita akan tulis ada accumulated depreciation mesin di sisi kredit. Kemudian yang kedua itu kita punya bangunan. Nah, bangunan itu juga didepresiasi. Maka kita akan punya accumulated depreciation building di sisi kredit. Nah, yang ketiga adalah tanah. Nah, kebetulan tanah itu tidak didepresiasi ya, maka tidak perlu kita masukkan. Nah, kita akan hitung satu persatu. Pertama untuk si mesin dulu. Kita baca informasinya, mesin ini diperoleh sejak 1 Januari 2018 dengan rate depresiasi 10% per tahun. Nah, kalau dia diperoleh tahun 2018, sekarang ini kan kita di tahun 2022. Berarti untuk tahun 2022 kita akan depresiasi full 1 tahun. Yang mana rate depresiasi per tahunnya adalah 10%. Nah, maka untuk depresiasi tahun ini, kita harus cari 10%, kita kalikan dengan cost-nya si mesin yang ada di trial balance, yaitu si mesin ini adalah 85 juta. Maka 10% kita kalikan 85 juta. Kita akan dapat 8.500.000. Nah, di sini kebetulan perusahaan itu bikin laporan keuangannya kan per tahun. Berarti untuk jurnal penyesuaiannya juga per 1 tahun. Dan si mesin ini udah diperoleh dari 2018, berarti untuk 2022 dia itu dipakai full ya 1 tahun. Maka untuk depresiasi bisa langsung aja kita dari rate per tahunnya 10% kalikan sama cost si mesin. Nah, kemudian untuk si building ini diperoleh sejak perusahaan didirikan, yang mana kalau kita baca lagi, perusahaan ini udah berdiri sejak tahun 2017. Nah, berarti karena sekarang kita di tahun 2022 dan jurnal penyesuaiannya itu dibikin per tahun, maka si bangunan ini udah jalan selama full 1 tahun ya. Maka kita akan bikin depresiasinya juga full 1 tahun. Nah, yaitu yang mana rate depresiasinya adalah 5%. Maka 5% ini harus kita kalikan dengan cost-nya si building, atau yang 250 juta ini.
Maka 5%, kita kalikan 250 juta. Kita akan dapat 12.500.000. Maka untuk depreciation expense-nya tinggal kita jumlahkan aja dari depresiasinya mesin sama depresiasinya building. Kita akan dapat 21 juta. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Oke, di nomor 7 ini, seiring dengan pesatnya perkembangan berbisnis melalui media online, salah satu loyal customer Snowfall Corporation memesan kembali jasa untuk pembuatan website dan toko online dengan total harga sebesar 8.500.000. Atas transaksi ini, perusahaan telah menyelesaikan jasanya pada 31 Desember 2022. Tetapi pembayarannya belum diterima. Jadi di sini kita udah nyelesain jasa tapi belum terima uang. Dan perusahaan belum mencatat transaksi tersebut. Nah, kalau perusahaan belum catat, berarti tinggal kita catat ya. Maka kita akan punya accounts receivable di sisi debit, dan juga kita boleh akui pendapatan, yaitu akan ada service revenue di sisi kredit. Nah, angkanya tentunya sebesar nilai jasa yang udah kita selesaikan, yaitu 8.500.000. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Snowfall Corporation ingin meningkatkan kinerja operasional perusahaannya dengan menyewa perangkat komputer yang canggih beserta jaringan servernya kepada HD Corporation. Atas penyewaan ini, perusahaan telah membayar di muka pada tanggal 1 Juli 2022 untuk 8 bulan ke depan. Nah, berarti ini kaitannya dengan sewa ya. Berarti kita harus cari akun yang berkaitan dengan rent. Nah, di sini kita punya akun prepaid rent. Nah, berarti kalau kita punya akun prepaid rent, maka pada saat penyesuaian kita harus cari lawannya, yaitu yang udah jadi beban. Gitu. Kita harus cari yang sudah jadi beban, maka kita akan debit rent expense. Kemudian yang akan kita kredit berarti pasangannya, yaitu si prepaid rent. Nah, di sini kita harus cari sebesar yang sudah terpakai atau yang sudah habis masa sewanya ya. Nah, dari saldo awalnya, yaitu 25 juta, kita baca lagi di soal. Nah, 25 juta ini dibayar tanggal 1 Juli 2022 ya, yang mana ini untuk 8 bulan ke depan. Nah, berarti 25 juta ini adalah untuk 8 bulan. Berarti kita bagi dengan 8 untuk tahu per bulannya berapa. Kemudian karena ini mulanya dari Juli dan sekarang kita di Desember, berarti dari Juli sampai Desember itu udah jalan 6 bulan, maka harus kita kalikan dengan 6. Nah, maka kita akan dapat akun yang udah jadi, saldo yang udah jadi rent expense adalah 18.750.000. Tuh. Nah, kebetulan ini kan dia dibayar di mukanya kan di periode yang sama ya, tanggal 1 Juli 2022. Nah, berarti saldo yang ada di trial balance ini juga merupakan saldo murni yang kita bayar di 1 Juli 2022. Jadi, teman-teman harus hati-hati karena akan ada kemungkinan variasi soal seperti yang di modul. Misalnya dia itu dibayar dari periode sebelumnya. Nah, berarti itu kan sudah pernah dilakukan penyesuaian sebelumnya. Berarti teman-teman harus sesuaikan kira-kira saldo itu tuh untuk sisa berapa bulan, untuk sisa berapa lama gitu. Nah, untuk yang ini karena periodenya sama, maka bisa langsung kita hitung aja, yaitu yang 25 juta tadi, maaf, yaitu yang 25 juta tadi adalah untuk 8 bulan ya. Berarti tinggal 25 juta kita bagikan 8 untuk dapat per bulannya berapa, dan karena kita udah jalan 6 bulan, maka kita kalikan 6. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Di sini diterima tagihan atas beban listrik, air, dan telepon pada bulan Desember dengan total tagihan sebesar 12 juta yang akan dibayarkan tanggal 1 Januari 2022. Nah, ini berarti beban yang masih harus kita bayar. Nah, berarti accrued expense ya. Maka kita akan akui ada utilities expense di sisi debit, kemudian ada utilities payable, utang kita nih, utang atas tagihan listrik, air, dan telepon, yaitu utilities payable di sisi kredit. Dan angkanya tentunya sebesar tagihan yang kita terima untuk bulan Desember, yaitu 12 juta. Oke,
Lanjut ke nomor 10. Beban gaji karyawan dan upah buruh yang belum dibayarkan pada bulan Desember 2022 sebesar 30 juta. Pembayaran atas gaji dan upah dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, berarti di sini juga sama, ada accrued expense, ada beban yang masih harus kita bayar. Maka, kita akan catat ada salaries and wages expense di sisi debit, dan ada salaries and wages payable di sisi kredit, karena kita punya utang. Nah, gaji dan upahnya ini dilakukan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Berarti yang masih harus kita bayar adalah tinggal yang bulan Desember aja ya, bulan Desember 2022. Berarti langsung aja yang kita masukin ke jurnal adalah, nominal yang 30 juta ini. Oke, berarti untuk bagian A soal 2 kita udah selesai. Kita udah bikin jurnal penyesuaian dari keterangan nomor 1 sampai nomor 10. Oke, berarti kita bisa lanjut ke bagian B, yaitu untuk correcting entries atau jurnal koreksi. Nah, kita baca dulu soalnya. Di sini Summerco merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Perusahaan membuat laporan keuangannya itu secara annually, berarti sama ya per tahun. Periode akuntansinya adalah 1 tahun. Kemudian ini ada data yang perlu dilakukan koreksi per 31 Desember 2022. Ada 5 keterangan dan kita harus bikin jurnal koreksi untuk si Summerco ini. Oke, kalau ngerjain jurnal koreksi, maka kita bisa caranya adalah kita balik dulu jurnal yang salah, kemudian kita munculin jurnal yang benar. Oke, kita mulai dari nomor 1. Mr. Oasis menginvestasikan dananya kepada Summerco berupa uang tunai, dan Mr. Oasis mendapatkan saham biasa dengan nominal 50 juta. Tetapi akuntan perusahaan mencatatnya sebagai penerimaan kas atas piutang pelanggannya sebesar 5 juta. Nah, ini berarti adalah yang salah. Nah, yang salah kita highlight warna biru, coba ya. Nah, di sini akuntan salah catat. Si akuntan, dia itu mencatatnya penerimaan kas atas pelunasan piutang. Jadi, dia catat cash di debit dan accounts receivable di kredit sebesar 5 juta. Sedangkan yang benar adalah si Mr. Oasis yang menginvestasikan uang tunai dan juga mendapatkan saham biasa sebesar 50 juta. Nah, yang benar kita coba tandain warna kuning. Nah, berarti jurnal benarnya adalah cash di debit karena kita terima, maaf. Berarti yang benar adalah cash di debit karena kita terima uang 50 juta dan modal saham kita nambah. Jadi ada share capital ordinary yang dikredit sebesar 50 juta. Nah, maka untuk koreksi, kita harus balik dulu jurnal yang salah. Nah, jurnal yang salah tadinya cash pada accounts receivable. Berarti ini kita balik. Jadi, accounts receivable pada cash. Nah, setelah balik jurnal yang sama, kita harus munculin jurnal yang benar, yaitu si cash pada share capital ordinary ini. Nah, di sini ada 2 akun cash, ada yang di kredit dan juga ada yang di debit. Maka nanti yang kita masukin ke jurnal koreksi cukup 1 aja. Nanti kita akan selisihkan yang di debit sama yang di kredit ini. Nah, untuk jurnal koreksinya berarti kita punya accounts receivable 5 juta di sisi debit. Maka kita akan punya, sebentar. Accounts receivable di sisi debit sebesar 5 juta. Kemudian untuk cash-nya ini, ada yang di kredit 5 juta dan ada yang di debit 50 juta. Karena lebih besar di debit, maka nanti cash-nya akan ada di sisi debit. Yang kita masukkan tentunya selisih antara yang di debit dengan yang di kredit. Karena lebih besar di debit, maka nanti jadinya di debit ya. Kalau lebih besar kredit, berarti nanti jadinya di kredit. Kemudian terakhir, kita punya share capital ordinary di sisi kredit. Sebesar 50 juta. Nah, berarti jurnal koreksi untuk yang nomor 1 adalah accounts receivable di debit 5 juta, cash di debit 45 juta, dan share capital ordinary di kredit 50 juta. Kalau gitu, kita bisa lanjut ke soal nomor 2.
Yang nomor dua, di sini perusahaan membeli tambahan perlengkapan secara tunai sebesar 1.500.000. Namun, akuntan mencatat atas pembelian ini secara kredit dengan nominal yang sama. Nah, ini berarti yang salah adalah akuntan catatnya pembelian kredit. Nominalnya udah betul nih, tapi dia catatnya pembelian kredit. Seharusnya ini adalah pembelian tunai. Maaf ini kenapa jadi hijau ya? Kita ubah jadi biru, biar sama. Oke, nggak bisa, nggak apa-apa ya. Pokoknya yang hijau ini adalah yang salah. Jadi si akuntan ini catatnya pembelian secara kredit, padahal seharusnya pembelian secara tunai. Oke, berarti jurnal yang salah itu dia mencatat supplies pada accounts payable sebesar 1.500.000. Seharusnya kita itu catatnya supplies pada cash, karena ini adalah pembelian tunai. Nah, maka untuk koreksinya, pertama kita balik dulu jurnal yang salah. Berarti yang tadinya supplies pada accounts payable, kita akan balik menjadi accounts payable pada supplies sebesar 1.500.000, kemudian kita akan munculin jurnal yang benar, yaitu si supplies pada cash ini. Nah, maka untuk jurnal koreksinya, kita lihat di sini kita punya accounts payable di sisi debit. Maka kita harus tulis ada accounts payable di sisi debit sebesar 1.500.000. Nah, kemudian di sini kita ada supplies, ada yang di kredit dan juga ada yang di debit. Maka kita harus jadiin satu ya, karena yang di debit dan yang di kredit angkanya sama, berarti ketika kita kurangin atau kita eliminasi, itu jadinya 0. Maka akun supplies ini kita anggap nggak ada. Gitu. Maka kita tinggal catat yang berikutnya, yaitu ada cash di sisi kredit sebesar 1.500.000. Nah, maka jurnal koreksi untuk yang nomor 2 adalah accounts payable di debit dan cash di kredit sebesar 1.500.000. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Oke, untuk yang nomor 3, Samarco, ini kita ya, Samarco ini mencatat pelunasan utang usaha yang dimilikinya lebih rendah 4.500 dari yang seharusnya. Nah, jadi di sini kita itu mencatat pelunasan utang usaha, tapi catatnya kerendahan dari yang seharusnya. Berarti kalau pencatatan kita terlalu rendah, kita harus tambahin ya untuk dapat angka yang benar. Jadi kita catatnya itu lebih rendah dari yang benar. Berarti untuk benerinnya kita harus naikin atau kita tambah. Nah, maka kita akan jurnal. Jurnalnya itu tentunya terkait pelunasan utang usaha kita, yaitu ada accounts payable di debit dan ada cash yang di kredit karena kita mau tambah gitu ya angkanya. Di sini kerendahan 4.500.000. Berarti langsung aja yang harus kita tambah adalah 4.500.000. Maka jurnal koreksi untuk yang nomor 3 adalah accounts payable pada cash. Nah, jadi di sini kita nggak apa-apa, nggak perlu bayangin yang salah yang mana, yang benar yang mana. Gitu. Di sini kan kita catatnya lebih rendah, berarti kerendahan kita harus tambahin. Gitu. Yang mana ini adalah terkait dengan pelunasan utang. Akunnya itu accounts payable di debit dan cash di kredit. Kita tambahin 4.500.000. Oke, lanjut ke nomor 4. Pada 1 Juli 2022, perusahaan membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta. Namun, jadi ini yang benar ya, kita itu membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta. Namun, akuntan mencatatnya sebagai pembelian perlengkapan secara tunai sebesar 3 juta. Nah, ini salahnya agak jauh ya. Di sini kita belinya peralatan secara kredit, angkanya 10 juta. Akuntan malah catatnya beli perlengkapan secara tunai, angkanya 3 juta. Nah, maka kita lihat dulu jurnal yang salah apa, jurnal yang benar apa, lalu kita koreksi. Di sini yang salah adalah pembelian perlengkapan secara tunai. Berarti akuntan itu catatnya supplies pada cash sebesar 3 juta. Seharusnya kita beli peralatan secara kredit. Harusnya jurnalnya adalah equipment pada accounts payable sebesar 10 juta. Maka ketika koreksi, pertama-tama kita balik dulu jurnal yang salah. Yang tadinya supplies pada cash, kita balik menjadi cash pada supplies. Kemudian kita munculin jurnal yang benar atau si equipment pada accounts payable. Nah, karena ini sama sekali nggak ada akun yang sama, berarti empat-empatnya harus kita catat di jurnal koreksi. Pertama, kita punya cash di sisi debit.
sebesar 3 juta. Kemudian kita harus cari dulu yang di debit ya, yaitu ada equipment juga yang di debit. Kita harus tulis ada equipment di debit sebesar 10 juta. Berikutnya yang di kredit itu ada supplies. Di sini ya, supplies 3 juta, harus catat. Kemudian terakhir ada lagi yang di kredit di sini accounts payable sebesar 10 juta. Nah, maka jurnal koreksi untuk yang nomor 4 adalah ada cash di debit 3 juta, equipment di debit 10 juta, ada supplies di kredit 3 juta, dan accounts payable di kredit 10 juta. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini, perusahaan membayar beban gaji dan upah pegawai sebesar 15 juta secara tunai. Nah, jadi di sini kita harusnya bayar gaji ya secara tunai. Tapi oleh akuntan dicatat sebagai beban sewa secara tunai sebesar 15 juta. Eh, ya, sorry, ini harusnya kita kasih warna yang lain. Oke, ini yang salah ya. Pembayaran beban sewa secara tunai ini salah. Maka, kalau kita mau koreksi, kita bikin dulu jurnal yang salah, yaitu akuntan bikinnya itu beban sewa, rent expense pada cash sebesar 15 juta. Harusnya ini adalah beban gaji atau salaries and wages expense pada cash sebesar 15 juta. Maka ketika koreksi, kita harus balik dulu jurnal yang salah. Yang awalnya rent expense pada cash, kita balik menjadi cash pada rent expense sebesar 15 juta, kemudian kita harus munculin jurnal yang benar, yang si salaries ini, yaitu kita akan punya salaries and wages expense di debit dan cash di kredit sebesar 15 juta. Nah, karena ini ada cash yang di debit dan ada cash yang di kredit, mereka berlawanan dan angkanya sama. Berarti ketika kita satuin, mereka tereliminasi ya. Jadi cash-nya jadinya 0. Maka kita nggak perlu tulis akun cash lagi. Kita anggap cash-nya nggak ada. Maka untuk jurnal koreksinya kita punya salaries and wages expense di sisi debit sebesar 15 juta. Kemudian kita akan punya rent expense di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Nah, jadi jurnal koreksi untuk yang nomor 5 adalah salaries and wages expense di debit dan rent expense di kredit sebesar 15 juta. Nah, ini kalau teman-teman nggak mau bikin satu-satu, teman-teman bisa juga logikain. Di sini tuh angkanya udah benar, bayarnya juga udah benar tunai. Cuma yang salah adalah pencatatan akunnya, yang harusnya beban gaji malah dicatat sebagai beban sewa. Maka logikanya kita perlu hapus dong untuk beban sewanya, berarti tinggal rent expense-nya kita kredit. Dan kita harus munculin si beban gaji, maka kita akan debit salaries and wages expense. Seperti itu. Oke, berarti untuk jurnal koreksi kita sudah selesai dari nomor 1 dan nomor 1 sampai nomor 5. Nah, berarti untuk soal 2 kita udah selesai. Kita udah ngerjain adjusting entries tadi yang bagian A dan juga kita udah ngerjain correcting entries. Nah, berarti kita bisa lanjut ke soal 3. Oke, soal 3 ini materi worksheet. Oke, kita baca dulu soalnya. Di sini, Mouko adalah perusahaan ternama yang bergerak dalam bidang jasa konveksi. Mouko ini didirikan sejak 1 Januari 2020 dengan menyajikan laporan keuangannya secara annually atau per tahun ya, yaitu di sini katanya tiap tanggal 31 Desember. Nah, kemudian kita dapat informasi terkait dengan trial balance-nya si Mouko, dan ada beberapa informasi tambahan yang belum dicatat atau belum disesuaikan pada 31 Desember 2022. Ada 5 keterangan dan kita diminta untuk bikin jurnal penyesuaian, kemudian kita diminta untuk bikin worksheet pada lembar jawaban yang telah disediakan. Jadi nanti pada saat ujian, teman-teman akan dapat lembar jawaban untuk worksheet. Jadi teman-teman nggak perlu gambar tabel-tabelnya, tinggal langsung isi di lembar jawabannya aja. Berarti kita bisa langsung kerjain dulu dari jurnal penyesuaian. Oke, di sini ada 5 nomor. Kita mulai dari nomor 1. Oke, sebentar. Oke.
Nah, di nomor satu ini, sampai 31 Desember, perusahaan baru menyelesaikan 55% jasa yang pembayarannya telah diterima di 20 Desember 2022. Nah, ini kalau udah menyelesaikan jasa yang pembayarannya udah diterima duluan, berarti kaitannya dengan pendapatan diterima di muka atau unearned service revenue. Yang mana di trial balance kita punya nominalnya adalah 29.400.000. Nah, di sini kita itu mau lakuin penyesuaian kan atas si unearned service revenue ini. Berarti kita harus cari jasa yang sudah kita selesaikan, sehingga boleh kita akui. Nah, maka yang akan kita lakukan penyesuaiannya adalah ada service revenue yang akan kita kredit. Karena kita akan akui berapa pendapatan yang udah boleh kita akui sebagai pendapatan. Kemudian kalau service revenue udah dikredit, berarti yang didebit adalah pasangannya, yaitu si unearned service revenue. Nah, ini angkanya harus sebesar yang sudah kita selesaikan, yang mana berdasarkan keterangan soal yang udah kita selesaikan adalah 55%. Berarti dari saldo awalnya 29.400, kita kalikan sama 55%. Oke, kita akan dapat hasilnya 16.170. Kita lanjut ke keterangan nomor 2. Untuk meningkatkan pendapatan, perusahaan membayar iklan pada 1 September 2022 untuk 30 kali penayangan. Nah, di sini iklannya itu untuk 30 kali penayangan, yang mana setiap bulan itu terdapat 2 kali penayangan yang dimulai sejak awal September 2022. Nah, berarti ini kaitannya dengan iklan. Kita cari dulu nih akun yang berkaitan dengan iklan. Di sini ada prepaid advertising. Nah, kalau ada prepaid advertising di trial balance, berarti ketika penyesuaian kita harus cari yang sudah jadi beban. Atau kita akan cari advertising expense. Nah, maka kita akan debit advertising expense, dan kalau advertising expense udah didebit, maka yang dikredit adalah pasangannya, yaitu si prepaid advertising. Nah, kita cari dulu nih, kira-kira berapa kali yang udah tayang, karena kan kita mau cari yang sudah terpakai, atau yang sudah jadi beban. Nah, di sini penayangannya itu 2 kali tiap bulan, yang mana mulai sejak awal September. Nah, berarti dari bulan September sampai bulan Desember itu ada 4 bulan. Dan tiap bulan itu 2 kali penayangan. Berarti totalnya kita udah terima atau kita udah iklannya itu udah tayang 8 kali. Nah, sedangkan si 36.000 ini adalah untuk total 30 kali penayangan. Nah, berarti untuk angka di jurnal penyesuaiannya adalah dari 36.000 ini kita bagi dengan 30 untuk tahu 1 kali tayang berapa, kemudian kita butuhnya adalah 8 kali penayangan, berarti tinggal kita kalikan sama 8. Maka kita akan dapat advertising expense-nya adalah 9.600. Oke. Nah, terus kita bisa lanjut ke nomor 3. Untuk nomor 3, perlengkapan yang tersisa hingga akhir Desember 2022 adalah sebesar 21.000. Nah, teman-teman perlu hati-hati di sini adalah yang tersisa. Kita lihat dulu di trial balance perusahaan ini catat sebagai ini ya, supplies. Nah, berarti kalau perusahaan catatnya supplies, berarti pendekatan harta, maka pada saat penyesuaian kita harus cari yang udah jadi beban atau yang udah habis terpakai. Maka kita akan mendebit supplies expense. Nah, kalau supplies expense-nya udah di-debit, berarti yang dikredit adalah pasangannya, yaitu si supplies. Dan ini harus sebesar yang sudah terpakai. Nah, sedangkan yang kita ketahui adalah yang tersisa. Berarti untuk cari yang udah terpakai, dari saldo awalnya 38.000, kita kurangi sama yang tersisa, yaitu 21.000. Kita akan dapat angkanya adalah 17.000. Ini yang sudah terpakai. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini perusahaan menerbitkan wesel bayar untuk menambah dananya kepada Which Corporation sejak 1 Oktober 2022 dengan suku bunganya adalah 6% per annum dan jangka waktunya adalah 6 bulan. Bunganya ini dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Nah, berarti ini kaitannya dengan wesel bayar dan kita mau melakukan penyesuaian atas bunga. Berarti ini adalah accrued expense ya, yang masih harus kita bayar. Maka kita akan akui kita punya interest expense di debit,
Dan karena ini masih harus kita bayar, berarti kita punya utang. Maka kita akan kreditkan interest payable. Nah, ini bunganya itu dibayarkan bunganya ini dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Berarti dari saat dia terbit bulan Oktober sampai Desember ini belum ada penyesuaian bunga karena kita belum sampai akhir periode dan bunganya ini belum dibayarkan. Nah, maka untuk penyesuaiannya adalah kita akan sesuaikan dari bulan Oktober sampai bulan Desember. Nah, yang mana dari Oktober sampai Desember itu sudah jalan 3 bulan. Nah, maka untuk angkanya, kita harus dari saldo wesel bayar kita, di sini ada notes payable, 80.000, maaf, harusnya di-highlight ya. Jadi si notes payable kita ini 80.000. Oke, berarti dari 80.000, kita kalikan sama suku bunga kita, yaitu 6%. Kemudian 6% ini kan per annum, 6% ini untuk per tahun, sedangkan kita butuhnya cuma 3 bulan. Maka tinggal kita kalikan aja sama 3/12. Nah, maka kita akan dapat bunga yang masih harus kita bayar adalah 1.200. Oke, kita lanjut ke penyesuaian yang terakhir, yang nomor 5. Di sini penyusutan atas aset tetap milik perusahaan ditaksir sebesar 20% per tahun. Dan seluruh aset tetapnya ini diperoleh sejak berdirinya perusahaan. Yang mana perusahaan itu udah berdiri sejak 1 Januari 2020 ya. Berarti untuk 2022 ini kita anggap untuk depresiasinya kita bisa hitung full 1 tahun. Nah, kalau kaitannya dengan depresiasi, berarti akan ada depreciation expense yang didebit dan akan ada accumulated depreciation yang dikredit. Nah, kalau kita cek ke trial balance, aset tetap yang didepresiasi itu cuma equipment. Nah, maka untuk accumulated depreciation-nya kita cukup yang equipment aja. Angkanya adalah 20% per tahun ya, berarti 20% dari cost-nya si equipment, yaitu 45.000. Sehingga kita akan dapat penyusutannya adalah 9.000. Nah, kalau kita udah nyelesain jurnal penyesuaian semuanya nih, dari nomor 1 sampai nomor 5, kita bisa lanjut ke perintah yang selanjutnya, yaitu kita harus bikin worksheet. Oke, untuk worksheet-nya ini template-nya. Nah, di sini udah saya link sama jurnalnya, makanya langsung terisi. Tapi kalau misalnya teman-teman baru terima lembar jawaban, ini akan kosong. Ya, kosong semuanya. Oke, pertama-tama kalau misalnya mau bikin worksheet, pastinya kita harus bikin kopnya dulu. Oke, berarti di sini kita punya nama perusahaan kita adalah Mauko, kemudian ini ada worksheet, dan untuk worksheet itu tanggalnya kita for the year ended December 31st 2022, karena kita bikinnya 1 tahun ya, untuk yang berakhir tanggal 31 Desember. Oke, terus di sini akan ada 5 kolom, ada untuk, bukan, untuk kolom yang harus kita isi ya, untuk yang hitungannya itu ada 5 kolom, trial balance, adjustment, kemudian ada adjusted trial balance, kemudian ada income statement, dan ada statement of financial position. Nah, tentunya seluruh itu kita harus isi account titles. Nah, ketika kita ngerjain worksheet, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita isi kolom trial balance dulu, yang mana caranya adalah kita pindahin nih semua akun dan saldo dari yang ada di trial balance di soal, kita pindahin ke sini. Jadi kita pindahin nih, ada cash di debit 58.500. Pokoknya kita pindahin satu-satu dari cash sampai utilities expense. Nah, ketika udah kita pindahin, yang debit sama kredit dipisahin, setelah itu kita totalin. Jadi kita akan totalin yang di debit berapa dan yang di kredit berapa. Nah, kemudian ini tentunya totalnya itu harus sesuai dengan total yang ada di soal, yaitu 307.500. Nah, setelah kita nyelesain kolom trial balance, selanjutnya kita harus isi kolom adjustment. Nah, untuk kolom adjustment ini kita isinya pakai jurnal penyesuaian yang udah kita bikin tadi. Tuh. Nah, jadi di sini kita akan masukin jurnal ini ke dalam kolom adjustment. Yang pertama, kita punya unearned service revenue di debit 16.170. Kita cari akun unearned service revenue, ada ya, berarti tinggal kita masukin aja ke kolom adjustment bagian debit.
sebesar 16.170. Kemudian kita punya service revenue di kredit sebesar 16.170. Kita cari lagi akun service revenue, kemudian kita kredit di kolom adjustment sebesar 16.170. Nah, yang berikutnya juga sama. Ada advertising expense di debit 9.600. Nah, ketika kita cari di akun-akun yang kita udah bikin tadi, yang udah kita tulis dan kita salin, ternyata nggak ada akun advertising expense. Berarti tinggal kita tambahin aja di bawahnya advertising expense. Kemudian angkanya itu kita harus masukin ke kolom adjustment. Nah, jadi teman-teman jangan sampai salah, jadi jangan dimasukin ke yang kolom trial balance, tapi karena dia munculnya di adjusting entries, maka kita masukinnya ke kolom adjustment. Nah, kemudian kita ada prepaid advertising yang dikredit. Maka kita cari akun prepaid advertising ada di sini, kita kredit di kolom adjustment sebesar 9.600. Nah, kemudian ada supplies expense yang didebit, karena akunnya belum ada, berarti kita tambahin supplies expense, dan saldonya kita masukin ke adjustment. Terus ada supplies yang dikredit 17.000. Di sini ada supplies, kita kredit di kolom adjustment sebesar 17.000. Kemudian ada interest expense yang didebit 1.200. Di sini interest expense itu belum ada akunnya, maka kita tinggal tambahin aja di bawahnya. Langsung 1.200 di sisi debit. Kemudian ada interest payable yang dikredit 1.200 karena belum ada akunnya juga. Berarti kita tambahin ya di bawahnya interest payable di sisi kredit 1.200. Dan jurnal penyesuaian yang terakhir ada depreciation expense di debit 9.000. Karena belum ada akun depreciation expense, maka kita tambahin juga depreciation expense. Kita masukin ke kolom adjustment, sisi debit 9.000. Kemudian ada accumulated depreciation equipment yang dikredit, maka harus kita masukin juga ke sini, yang accumulated depreciation equipment. Kita kredit 9.000. Nah, kalau udah semua, untuk kolom adjustment-nya, udah kita masukin semua nih, yang udah kita bikin, kita tinggal totalin aja. Kita ini totalinnya ke bawah. Jadi untuk adjustment, kita totalin semua kolom debitnya adjustment, sama semua kolom kreditnya adjustment. Dan ini harus balance antara debit sama kredit. Nah, setelah kita nyelesain kolom adjustment, selanjutnya adalah kita menyelesaikan kolom adjusted trial balance. Oh ya, sebelum kita masuk ke adjusted trial balance, saya mau jelasin dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu akun-akun baru di jurnal penyesuaian, itu kan harus kita tambahin ya di sini. Nah, untuk ini kita nggak perlu urutin ya. Jadi mau terserah, mau dia expense duluan, terus tiba-tiba misalnya ada revenue, atau tiba-tiba ada payable, receivable, atau apapun itu, nggak berurutan itu nggak apa-apa gitu. Jadi terserah aja nemunya akun apa yang duluan, silakan langsung ditambahin di bawahnya gitu. Oke, kita lanjut ke adjusted trial balance. Nah, untuk adjusted trial balance, ini adalah kombinasi antara kolom trial balance dan kolom adjustment. Jadi, kayak kita akumulasiin gitu. Contohnya si cash. Si cash ini kan ada di sisi debit 58.500, maka ketika ketemu adjustment di sisi debit harus kita tambah, dan kalau ketemu yang kredit harus kita kurang. Nah, di sini kebetulan karena adjustment-nya nggak ada, maka bisa langsung kita pindahin aja 58.500 ini langsung kita pindahin ke adjusted trial balance. Ya, 58.500. Terus untuk accounts receivable, karena adjustment-nya juga nggak ada, maka bisa langsung kita pindahin. Terus untuk supplies, ini saldo normalnya di debit. Maka ketika di adjustment, kalau ada yang debit kita tambah, kalau ada yang kredit kita kurang. Nah, kebetulan di sini adanya yang kredit, maka yang 38.000 ini kita kurangi sama 17.000. Sehingga kita akan dapat 21.000. Nah, untuk prepaid advertising juga sama, saldo normalnya di debit. Ketika ketemu yang di kredit di adjustment, maka kita kurangi. Untuk lain nggak ada perubahan apa-apa, tinggal dipindahin. Nah, untuk accumulated depreciation ini kan saldo normalnya di kredit. Maka karena ini sama-sama dikredit, maka mereka dijumlahkan. Ya, jadi 18.000 ditambah 9.000. Kita akan dapat 27.000. Nah, begitupun seterusnya untuk accounts payable, karena nggak ada perubahan di adjustment, maka kita pindahin aja.
tinggal kita pindahin juga untuk notes payable. Dan untuk unearned service revenue, nah ini kan saldo normalnya di kredit. Maka kalau kita ketemu yang debit, kita kurangi, ketemu yang kredit, sesama kredit, kita tambah. Nah, karena kebetulan di sini adjustment-nya itu di sisi debit, maka kita kurangi. Jadi 29.400 kita kurangi 16.170. Kita akan dapat 13.230. Nah, begitupun seterusnya. Kalau equity, karena nggak ada perubahan, tinggal kita pindahin. Service revenue, ada perubahan ya, tapi ini sama-sama di kredit, maka kita jumlahkan. Kemudian expense nggak ada perubahan, tinggal kita pindahin. Nah, untuk total ini nggak perlu dipindahin ya, jadi cukup di trial balance ini aja. Terus untuk akun-akun yang baru, jangan lupa kita pindahin, karena nggak ada di saldo di trial balance, maka langsung kita pindahin aja yang di angka yang ada di adjustment, langsung ke adjusted trial balance. Oke, setelah itu kita tinggal jumlahin ke bawah. Untuk yang kolom debit, semuanya kita jumlahin. Dan juga yang kolom kredit, semuanya kita jumlahin. Dan ini juga harus balance antara debit dan juga kredit. Oke, kalau kita udah selesai bikin adjusted trial balance, selanjutnya adalah kita harus pindahin mana yang masuk income statement, mana yang masuk statement of financial position. Nah, yang masuk income statement dulu nih, pertama. Yang masuk income statement adalah akun-akun revenue dan juga expense. Maka kita harus pilih yang revenue sama expense, kita harus masukin ke income statement. Dan ingat, saldo yang kita pindahin adalah saldo yang dari adjusted trial balance aja. Jadi teman-teman udah nggak perlu lihat lagi, nggak perlu peduliin lagi si trial balance sama adjustment. Fokus ke angka yang ada di adjusted trial balance. Pokoknya kita telah satu-satu, kalau kita ketemu akun revenue, langsung kita pindahin. Nah, di sini ada service revenue nih. Service revenue, maka kita pindahin saldonya 103.970. Ini adalah saldo dari adjusted trial balance. Nah, kemudian di sini ada expense, ada 3. Nah, tiga-tiganya juga kita pindahin ya sesuai dengan saldo dari adjusted trial balance. Kemudian di sini ada expense lagi, expense lagi. Pokoknya yang expense sama yang expense sama revenue itu kita pindahin ke income statement. Yang selain revenue sama expense berarti nggak usah karena nanti dia masuknya ke statement of financial position. Nah, setelah kita selesai pindahin semua yang revenue dan semua yang expense, maka kita totalin juga yang kolom debit sama yang kolom kredit. Nah, dan ini biasanya memang tidak akan balance, karena kita di sini akan cari yang namanya net income atau net loss. Nah, jadi si income statement ini, sisi kreditnya itu menggambarkan revenue, sedangkan sisi debitnya menggambarkan expense. Maka ketika kreditnya lebih besar, artinya revenue-nya lebih besar. Berarti kita dapat net income. Nah, nanti net income-nya berapa? Berarti tinggal kita selisihin aja. Dari 103.970 ini, kita kurangi sama yang debit, 52.650. Maka kita akan dapat hasilnya adalah 51.320. Nah, ini nanti kita totalin juga ke bawah. Oke. Dan ini di total yang paling bawah ini harus balance gitu. Nah, ini kenapa kita taruh di sebelah debit? Karena nanti pada akhirnya kita harus bikin balance nih totalnya debit sama kreditnya. Maka selisihnya harus kita taruh di bawah yang si debit ini. Karena yang si debit ini harus kita tambahin biar pada akhirnya mereka sama-sama saldonya 103.970. Nah, berarti kalau income nanti kita tambahinnya di sini. Tapi kalau ternyata teman-teman nanti dapatnya net loss atau rugi, berarti nanti kreditnya yang lebih kecil. Maka nanti jumlah net loss-nya itu harus kita taruh di sisi yang kredit ini. Nanti kita tambahin sehingga nanti ujungnya totalnya sama gitu. Nah, dan si net income ini, kalau teman-teman ingat, net income itu kan nanti pada akhirnya akan dipindahkan ke retained earnings. Maka ini harus kita masukin ke bagian statement of financial position. Nah, yang mana kalau misalnya kita income, kalau kita laba gitu dapat income, berarti retained earnings kita akan bertambah dan retained earnings itu bertambah di sisi kredit. Maka ini akan kita masukkan ke sisi kredit. Begitu. Nah, nanti ini juga tinggal kita tambahin aja ya nanti pada akhirnya, tapi ini nanti kita lihat dulu bagaimana cara pengerjaannya. Oke,
Pokoknya nanti si net income ini akan kita pindahin ke statement of financial position di sisi kredit, karena income akan menambah retained earnings. Kalau misal teman-teman rugi, berarti nanti angkanya akan ada di sini nih, di sisi kreditnya income statement sama di sisi debitnya statement of financial position. Karena kalau rugi akan mengurangi retained earnings, dan retained earnings itu berkurang di sisi debit. Nah, kalau income statement-nya udah selesai, kita bisa lanjut ke statement of financial position. Yang masuk ke statement of financial position adalah akun aset, liabilities, dan equity. Berarti kita tinggal pindahin aja akun aset seperti cash, accounts receivable, dan seterusnya. Kemudian akun-akun liabilities nih seperti accounts payable, notes payable, dan seterusnya. Kemudian akun equity seperti share capital ordinary dan juga retained earnings. Kemudian di sini ada juga interest payable. Interest payable itu kan akun liabilities juga ya kita pindahin. Nah, ingat jangan lupa yang kita pindahin adalah saldo yang adjusted trial balance saja. Nah, setelah kita pindahin yang debit sama kredit, setelah itu kita totalin. Yang di sisi debit semuanya dan juga yang di sisi kredit. Nah, nanti ini hasilnya juga nggak akan balance, yang mana nanti harus kita tambah dengan net income kita tadi. Jadi, nanti kalau hasilnya udah nggak balance ini, terus kita tambahin sama net income, nanti hasilnya pada akhirnya akan balance antara debit dan kredit. Nah, dan ini kalau teman-teman selisihin antara debit dan kreditnya statement of financial position, hasilnya itu harus sama kayak selisih antara debit kreditnya income statement. Jadi harus sebesar net income yang kita dapat atau net loss yang kita dapat. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus pastikan nanti angkanya yang di baris net income ini harus sama yang di income statement sama yang di statement of financial position. Dan pastiin bagian total paling bawah ini harus balance antara debit dan juga kredit. Oke, berarti untuk soal 3 kita udah selesai. Kita tadi udah bikin jurnal penyesuaiannya, dan kita udah bikin juga worksheet-nya. Sampai akhir ya, sampai income statement sama statement of financial position. Nah, berarti kita bisa lanjut ke soal 4. Oke, untuk soal 4 ini adalah materi financial statement. Oke, kita baca dulu soalnya. Di sini, Taujani Corporation adalah perusahaan jasa servis elektronik yang didirikan pada tahun 2014. Periode akuntansi Taujani Corporation adalah annually, artinya dia bikin laporan keuangannya tiap tahun. Nah, per tanggal 31 Desember 2022, Taujani Corporation memiliki data adjusted trial balance sebagai berikut, dan ini mata uangnya dolar. Nah, jadi kita punya trial balance, tapi yang tidak berurutan, acak-acakan. Nah, di sini kita diminta untuk susun income statement, kemudian return earnings statement, dan classified statement of financial position, serta closing entries untuk Taujani Corporation per 31 Desember 2022. Jadi kita harus bikin 4 ya, ada income statement, ada return earnings statement, ada classified statement of financial position, sama closing entries. Nah, kita akan mulai dulu dari income statement. Oke, saya gedein dulu. Oke, untuk income statement, pertama-tama pastinya kita harus bikin dulu KOP-nya, yaitu nama perusahaannya, Taujani Corporation, kemudian ini income statement, dan untuk penanggalan di income statement, kita tulisnya for the year ended December 31st, 2022, karena ini per 1 tahun. Kemudian, biar kita nggak usah capek-capek tulis satu-satu kode mata uangnya, kita bisa tambahin aja in USD. Nah, komponen income statement adalah revenue dan expense. Berarti kita harus cari revenue-nya apa aja dan expense-nya apa aja. Dan ingat, revenue maupun expense-nya harus diurutin dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, kita akan cari dulu revenue-nya. Di sini itu ada service revenue nih, 135.800. Kemudian kita cari lagi apakah ada revenue yang lain. Oh, ternyata nggak ada ya. Berarti ya udah tinggal kita pindahin aja service revenue-nya. Berarti kita cuma punya service revenue sebesar 135.800. Nah, kemudian selanjutnya kita cari expense. Nah, karena kita harus urutin dari yang paling gede, maka kita harus cari dulu kira-kira apa aja expense-nya. Kita telaah satu-satu. Di sini ada interest expense. 10.800. Kemudian ada salaries and wages expense nih.
25.000. Kemudian ada depreciation expense, 18.000. Kemudian ada utilities expense, 10.000. Dan ada insurance expense 5.000. Dan terakhir itu kita punya supplies expense 2.000. Nah, maka kita pindahin, harus dari yang paling besar duluan. Di sini yang paling besar adalah salaries and wages expense. Berarti yang pertama adalah salaries and wages expense sebesar 25.000. Kemudian yang kedua itu ada depreciation expense ya, sebesar 18.000. Kemudian kita punya interest expense sebesar 10.800. 10.800. Kemudian selanjutnya kita punya utilities expense 10.000. Utilities expense 10.000. Kemudian dua yang terakhir adalah insurance expense 5.000. Insurance expense-nya 5.000. Kemudian terakhir ada supplies expense yang paling kecil, yaitu 2.000 angkanya. Ada supplies expense sebesar 2.000. Oke, setelah itu kita totalin nih semua expense-nya. Kita akan dapat total expense-nya adalah 70.800. Nah, setelah itu kita harus selisihin revenue dan juga expense untuk tahu laba kita berapa atau rugi kita berapa. Nah, karena di sini revenue-nya lebih besar daripada expense, maka kita dapatnya net income. Dan angkanya itu tinggal kita selisihin dari 135.800 kita kurangi 70.800. Maka laba kita adalah 65.000. Nah, ini yang nanti akan kita masukin ke retained earnings statement. Nah, kalau udah bikin income statement, selanjutnya kita bikin retained earnings statement. Nah, retained earnings statement ini formatnya udah template, pasti sama. Pertama, kita harus bikin dulu kop laporan keuangannya, yaitu nama perusahaan Taujani Corporation, kemudian ini adalah return earning statement, kemudian ini untuk penanggalannya sama dengan income statement, yaitu for the year ended December 31st, 2022, dan kita bisa tulisin langsung kode mata uangnya in USD. Nah, untuk return earning statement ini, kita mulai dari return earnings per 1 Januari. Berarti ini kita bisa cari dari informasi di soal. Kira-kira return earnings-nya berapa? Nah, ini. Return earnings-nya di sini adalah 135.000. Maka kita pindahin. Nah, ini karena periode laporan keuangannya per tahun, berarti mulainya kan dari 1 Januari ya. Berarti return earnings awalnya juga tanggalnya 1 Januari. Kemudian kita tambah dengan net income. Kita add net income. Nah, angka net income-nya kita comot dari income statement yang udah kita bikin. Yaitu di sini net income-nya adalah 65.000. Nah, kemudian kita tambahin return earnings awal, kita tambahin dengan net income, kita akan dapat 200.000. Tapi nggak selesai sampai situ, kita harus kurangi dengan dividen. Nah, maka kita cari dulu angka dividen dari soal. Nah, ini ada dividennya itu 50.000. Maka tinggal kita pindahin 50.000. Nah, kemudian untuk return earnings akhirnya itu dari 200.000 ini kita kurangi dengan 50.000. Maka kita akan dapat 150.000. Itu. Atau ini kita tulis minus aja, biar kelihatan. Jangan. Kita tulis 50.000 nggak apa-apa. Atau kalau teman-teman mau tulis dalam kurung, silakan ya untuk menandakan kalau dividen ini dikurang. Gitu. Yang penting, untuk cari return earnings akhirnya itu teman-teman harus kurangin ya dari net income 200.000 dikurangin sama dividen 50.000 sehingga kita akan dapat return earnings-nya adalah 150.000. Nah, ini adalah saldo return earnings yang nantinya akan kita tampilin di statement of financial position. Nah, berarti sekarang kita bisa bikin statement of financial position. Sama, kita bikin dulu kop laporan keuangannya, yaitu Taujani Corporation, kemudian Statement of Financial Position. Nah, untuk Statement of Financial Position, penanggalannya cukup tanggalnya aja langsung, December 31st, 2022. Kemudian kode mata uangnya in USD, dan untuk Statement of Financial Position ini, kita akan urutin dari aset, equity, dan liabilities, yang mana untuk
Kita akan mulai dari aset dulu. Untuk aset itu akan dibagi 4 kelompok. Ada intangible asset, ada plant, property, and equipment, ada long-term investment, dan ada current asset. Oke, kita akan mulai dari intangible asset. Kita cari di sini apakah kira-kira perusahaan punya intangible asset. Nah, ternyata ada ya, yaitu si paten sebesar 5.000. Nah, kebetulan di sini intangible asset-nya itu cuma satu, cuma si paten. Berarti bisa langsung kita pindahin aja. Kita punya paten sebesar 5.000. Oke, kalau udah nggak ada intangible asset yang lain, kita bisa lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu plant, property, and equipment. Nah, maka kita cari dulu di sini kira-kira PPE yang perusahaan punya itu apa aja. Nah, di sini ada land ya, 80.000. Hijau deh kita kasih warnanya. Nah, kita punya land 80.000. Kemudian kita punya building di sini ya, 120.000. Nah, building ini ada accumulated depreciation-nya ya, kita cari yaitu di sini. Nah, nanti harus kita kurangin, karena yang akan kita tampilkan di statement of financial position adalah angka netnya, atau angka setelah dikurangi akumulasi depresiasi. Nah, berarti di sini ada building, beserta accumulated depreciation-nya, building-nya itu 120.000, accumulated depreciation-nya adalah 50.000. Oke, setelah itu kita kurangin 120.000, kita kurangin 50.000, kita akan dapat 70.000. Selanjutnya kita di sini punya vehicle. Ya, ini vehicle 90.000. Dan ini juga ada depresiasinya, maka kita harus cari ini ada akun accumulated depreciation vehicle. Nah, berarti kita tulis di sini ada vehicle beserta dengan accumulated depreciation vehicle. Yang mana vehicle-nya adalah 90.000. Kemudian accumulated depreciation vehicle-nya adalah 40.000. Kemudian tinggal kita kurangin aja 90.000 kurangi 40.000 untuk dapat angka netnya atau angka bersihnya, yaitu 50.000. Nah, kemudian ada PPE yang lain lagi, yaitu ada equipment. Nah, di sini ada equipment 75.000 beserta accumulated depreciation equipment-nya 25.000. Nah, maka ini harus kita tampilin juga di sini. Kita masukin maksudnya. Yaitu ada equipment dan juga less accumulated depreciation equipment. Jadi maksudnya dikurangi dengan accumulated depreciation. Untuk equipment-nya itu ada 75.000. Kemudian untuk accumulated depreciation equipment-nya itu 25.000. Maka untuk angka bersihnya atau netnya tinggal kita kurangin aja. 75.000 kurang 25.000. Kita akan dapat 50.000. Nah, kemudian kita cari lagi. Kira-kira ada nggak akun plan properti and equipment yang lain yang dimiliki oleh perusahaan? Nah, ternyata udah nggak ada ya. Maka bisa kita langsung totalin aja. Nah, totalnya itu tentunya dari yang 80.000 silen, kemudian angka netnya building 70.000, angka netnya vehicle 50.000, dan angka netnya equipment 50.000. Sehingga kita akan dapat total property, plant, and equipment kita adalah 250.000. Nah, kalau udah nggak ada yang lain, maka kita bisa lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu long-term investment. Nah, yang masuk ke kelompok long-term investment adalah akun-akun investasi yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau kita cari di keterangan soal, itu kita cuma punya satu ya, yaitu si share investment yang long-term. Ini, 20.000, maka ini yang kita masukin. Nah, jadi untuk di long-term investment, kita punya share investment sebesar 20.000. Nah, karena nggak ada yang lain lagi, berarti kita bisa lanjut ke current asset. Nah, untuk current asset, itu kita harus urutin dari yang paling tidak liquid ke yang paling liquid, gitu. Berarti dari yang paling sulit jadi cash, sampai ke yang paling mudah jadi cash. Maka kita harus cari dulu current asset-nya ada apa aja. Nah, di sini kita punya accounts receivable, kita kasih warna biru. Kemudian kita ada prepaid insurance, warna biru. Kemudian ada apa lagi ya? Kita punya supplies. Di sini. Kemudian kita punya cash.
100.000. Dan udah cuma 4. Nah, jadi di sini kita punya accounts receivable, prepaid insurance, supply, sama cash. Maka kita harus urutin dari yang paling tidak liquid, yaitu yang pertama pastinya prepaid insurance. Oke, maaf. Prepaid insurance. Nah, angkanya adalah si prepaid insurance itu 9.000. Kemudian yang kedua adalah supplies. Si supplies ini angkanya adalah 11.000. Kemudian yang ketiga dan keempat ini sisa accounts receivable sama cash. Nah, cash itu udah pasti paling bawah karena dia kan emang udah bentuknya cash ya, udah pasti paling liquid. Jadi kita akan masukin accounts receivable duluan, 15.000. Kemudian terakhir kita akan masukin cash sebesar 100.000. Oke, setelah itu kita totalin. Current asetnya kita totalin dari prepaid insurance, supplies, accounts receivable, sama cash. Kita akan dapat hasilnya 135.000. Nah, karena akun aset semuanya sudah, maka bisa kita totalin aja. Nah, berarti di sini yang kita totalin adalah semuanya ya, dari 4 kelompok, yaitu ada intangible asset totalnya 5.000, plant property and equipment totalnya 250.000, long term investment totalnya 20.000, sama cash, maaf, bukan cash, tapi current asset yang totalnya 135.000. Maka kita akan dapat total aset kita adalah 410.000. Nah, nanti equity dan liabilities kita juga totalnya seharusnya sama, yaitu 410.000, karena harus balance. Nah, kalau aset udah, selanjutnya kita lanjut ke equity and liabilities. Nah, kita akan mulai ke equity. Nah, kalau equity di AD1 udah pasti kita cuma kenal dua, yaitu ada share capital ordinary dan retained earnings. Nah, untuk share capital ordinary kita bisa ambil dari soal. Yang mana di sini share capital ordinary-nya adalah 100.000. Oke, kita tulis 100.000. Nah, sedangkan untuk return earnings-nya kita harus ambil dari return earnings statement yang udah kita bikin tadi. Jadi kita harus comot dari sini nih, yaitu 150.000. Nah, setelah itu kita tinggal totalin equity kita, yaitu total dari share capital ordinary sama retained earnings. Totalnya adalah 250.000. Nah, kalau equity udah, selanjutnya kita lanjut ke liabilities. Untuk liabilities itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang non-current dan ada yang current. Cara bedainnya adalah yang non-current itu yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Sedangkan untuk yang current itu yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, untuk yang non-current kita cari dulu ada apa aja. Di sini ada bank loan, ini 3 tahun ya, dibilang berarti udah pasti non-current, jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kita kasih warna pink, bank loan. Kemudian ada mortgage payable, yang jangka waktunya 2 tahun. Ya, 10.000. Di sini mortgage payable. Kemudian yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun itu ada notes payable. Karena notes payable-nya ini jatuh tempo di 1 Juli 2024. Sekarang kita di 31 Desember 2022, berarti masih lebih dari 1 tahun ya. Maka kita masukin dia ke non-current liabilities. Nah, berarti ini kita bisa pindahin. Ya, kita biasanya urutinnya itu dari bank loan duluan. Maka kita akan dapat, kita punya bank loan di sini. Kita punya bank loan sebesar berapa tadi bank loan? 50.000. Kemudian kita punya mortgage payable ini 10.000. Masukin 10.000. Dan terakhir kita punya notes payable 30.000. Sorry. Ya. Kita punya notes payable ya. 30.000. Nah, untuk non-current liabilities itu biasanya dia urutinnya umumnya begini, dari bank loan, kemudian mortgage payable, kemudian notes payable. Gitu. Sebenarnya sama juga dari yang paling tidak lancar ke yang paling lancar. Gitu. Nah, kemudian ini tinggal kita totalin untuk non-current liabilities-nya.
bank loan, mortgage payable, notes payable. Totalnya adalah 90.000. Oke, kemudian kita lanjut ke current liabilities. Nah, untuk current liabilities berarti sisanya ya, ada interest payable, ada unearned service revenue, ada accounts payable, dan juga ada salaries and wages payable. Nah, ini biasanya kita mulai dari accounts payable duluan. Nah, maka kita akan catat kita punya accounts payable sebesar ini ya, yang ini 35.000. Oke, biar nggak susah kita highlight aja merah. Terus selanjutnya kita punya interest payable. Nih, si interest payable-nya sebesar 10.800. Kemudian selanjutnya kita ada unearned service revenue. Unearned service revenue 22.200. Oke, dan terakhir kita punya salaries and wages payable 2.000. Oke, untuk maaf ya. Untuk current liabilities ini juga sama, biasanya diurutin dari yang paling tidak lancar ke yang paling lancar. Jadi kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa buka textbook kita, di situ tuh ada ditunjukin, biasanya urutan akunnya itu seperti apa, gitu. Tapi teman-teman bisa pikirin, kadang kalau saya mikirnya yang paling cepat harus dilunasi itu paling bawah, gitu. Jadi contohnya si salaries and wages payable ini itu kan utang gaji ya, dan gaji udah pasti harus cepat dibayar, maka biasanya dia paling bawah, gitu. Kemudian ada service revenue yang harus kita penuhi, kemudian ada interest payable juga yang harus kita bayar, dan ada utang usaha juga yang nanti harus kita bayar, gitu. Jadi teman-teman kalau mau cek urutan-urutannya khususnya untuk non-current liabilities sama current liabilities, bisa cek di buku juga, karena di buku itu udah dikasih contoh gitu, urutannya biasanya seperti apa gitu, itu ada di buku kita. Oke, setelah itu tinggal kita jumlahin aja untuk current liabilities. Yaitu ada 70.000 totalnya. Kemudian untuk total equity and liabilities, karena udah selesai semua, bisa kita totalin ya. Yaitu ada dari equity 250.000, ditambah non-current liabilities 90.000, kemudian ditambah 70.000. Seperti itu totalnya 410.000 dan ini sama dengan total aset kita. Jadi ini harus balance ya antara total aset sama total equity and liabilities. Nah, kalau nggak balance berarti teman-teman ada yang salah, boleh dicek lagi. Oke, nah ini kita belum selesai. Untuk laporan keuangannya kita udah, tapi ada satu lagi yang harus kita kerjain, yaitu closing entries. Nah, kalau untuk closing entries itu ada 4 ya, tutup revenue, tutup expense, tutup laba rugi, dan tutup dividen. Nah, maka kita bisa langsung ke sini aja. Nah, ini kebetulan udah langsung ke link angkanya. Oke, untuk closing entries yang pertama, kita harus tutup revenue. Nah, revenue ini, saldo normalnya itu kan di kredit. Maka ketika mau tutup, kita harus taruh di sisi debit, karena kita mau nolin dia. Nah, kemudian yang kita jadikan pasangan dia adalah akun perantara yang kita pakai, yaitu income summary. Angkanya tentunya sebesar revenue. Nah, ini kita bisa comot aja langsung dari income statement kita. Jadi untuk menutup service revenue, kita service revenue pada income summary sebesar 135.800. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus tutup expense. Untuk expense, itu berarti kita bisa cari juga nih, ada berapa nih? Ada 6 ya, berdasarkan income statement yang udah kita bikin. Nah, expense itu saldo normalnya di debit. Maka ketika kita mau tutup atau nolin saldonya, maka kita taruh di sisi kredit. Nah, berarti yang kita debit adalah akun income summary. Nah, jadi ada income summary, terus ini biar gampang, teman-teman bisa aja langsung tinggal salin aja yang ada di income statement, gitu. Jadi ada salaries and wages expense, kemudian ada depreciation expense, dan seterusnya sampai ke surplus expense. Angkanya juga tinggal dipindahin, kemudian kita totalin untuk jadi angka di income summary, dan ini harusnya sama dengan total expense yang udah kita hitung. Nah, kemudian closing entries yang ketiga adalah kita mau tutup
laba atau rugi kita ke retained earnings. Nah, maka caranya adalah kita selisihin si income summary ini. Ini ada income summary di kredit 135.800 dan ada income summary di debit 70.800. Nah, selisihnya itu lebih besar di kredit. Maka ketika tutup, karena dia lebih besar di kredit, kita mau tutup, maka kita taruh di sisi debit. Tuh, maka income summary akan kita debit sebesar selisihnya. Dari 135.800 ini kita kurangi sama 70.800. Hasilnya adalah 65.000. Yang dikredit adalah retained earnings. Nah, jadi angka yang di sini harus sama dengan angka income ataupun loss yang kita dapat. Nah, ini kebetulan kita untung, maka return earnings kita bertambah ya, maka return earnings-nya dikredit. Kalau misalnya kita rugi, berarti jurnalnya keterbalikannya, yaitu return earnings yang di debit, income summary-nya yang dikredit. Seperti itu. Dan terakhir, kita tinggal tutup dividen. Dividen itu saldo normalnya di debit, maka ketika kita tutup, kita harus taruh di sisi kredit. Dan dividen ini mengurangi return earnings, berarti yang di debit adalah return earnings. Angkanya tentunya sebesar dividen yang kita bagiin. Dividen yang, ya betul yang kita bagiin, atau ada saldo dividen di trial balance kita. Kita bisa ambil dari return earnings statement kita yang tadi kita bikin, 50.000. Oh, maaf, ini harusnya dari sini. Jadi, angka dividen ini kita bisa ambil dari return earnings statement yang kita bikin, dividennya 50.000, atau kita langsung cek aja di soal, yaitu kita punya bagian dividen 50.000. Maka itu yang akan kita tutup ke return earnings. Nah, dividen kan mengurangi return earnings ya, jadi return earnings-nya di debit. Nah, berarti udah selesai closing entries ya. Kita udah tutup revenue, udah tutup expense, udah tutup laba kita ke return earnings, dan udah tutup dividen ke return earnings juga. Nah, berarti untuk soal nomor 4 kita udah selesai. Kita udah bikin semua yang diminta. Nah, berarti untuk mentoringnya sampai sini aja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh hubungi saya lewat Teams ya. Terima kasih.